pasien positif, ya silakan dipetikan. Terus bawa di tempat kopi, bukan bawa di kebun kompos. Negatif itu hasil dari rumah sakit. Dari data-data situ orang manipulasi semua. Orang rubah-rubah orang data 3 hari minta hasil, orang cuma bilang, oh mau tambah 14 hari. Orang kan cuma bilang, orang sebenarnya dari hari pertama so minta tolak. Jadi orang keluarga so minta bawa pulang juga ini. Almarhum, bapak bisa minta bawa pulang. Aku tanda tangan, cuma dokter buju-buju, ini demi keselamatan bapak. Oh iya dah, karena dari keluarga so sepakat, no? Kalau bapak dia dong mau isolasi, tapi bukan di tempat pasien COVID, isolasi ICU, cuma penyakit lain. Ada di situ sebelum bapak masuk ada 2 pasien, tambah bapak 1 3 pasien. Di situ boleh pasien keluarga masuk, nggak boleh bawa dari kaca. Di dalam situ tidak boleh. Itu pemeriksaan rapid itu dari sejak masuk hari pertama atau setelah hari? Kalau di pemeriksaan nanti baca terima, cuma tahu dari orang bilang 3 hari ada verifikasi swab, nggak muncul. Tapi sempat di rapid test. Iya. Hasilnya? Yang pertama negatif. Sumber wawancara. Dan cuma bilang bapak ke kalium, ginjal. Bapak ke kalium, malam hari, kalau nggak salah, terus bilang so bagus dari pihak rumah sakit telepon Pak Mama, dia bilang bapak ke kalium so bagus, cuman bapak ke ginjal. Terus apa nih? Pas tadi waktu siang tadi jam telepon kalau bapak so Meninggal. waktu ke rumah sakit, cerita dengan pihak rumah sakit, oh iya, bapak boleh bawa pulang, boleh buka sini, karena bapak bukan COVID. Kalau bapak COVID, otomatis kebutuhan di tempat COVID. Cuma yang orang mau, kalau nggak mau bapaknya COVID, mau dipetikan. Orang muslim, orang dibawa, orang yang terima. Kalau memang misalkan meninggal dengan keadaan dengan penyakit lain, ya mari orang bawa, bukan dengan seperti itu sama dengan penyakit COVID. Itu yang orang keluarga yang terima. Jadi pihak rumah sakit bersikeras mau proses petikan. Iya. Orang so bilang pas waktu udah mandi jenazah, pas sholat, siap. itu ada nggak tahu dia dokter, polisi punya yang pasti petugas ada pakai baju seragam, yo, ada pegang uang 50, deng 50. Nggak tahu satu bulan 50 itu ada berapa jumlah. Cuma yang waktu orang kasih sama kita dan tapi adik, orang tolak. Karena orang ini tahu ini doi apa. Orang tanya terus, Pak ini doi apa? Oh enggak, ambil doi, ini doi dari rumah sakit. Ih, tunggu Pak, doi apa ini? Dari rumah sakit doi apa? Cuma bang, enggak ambil doi dari rumah sakit. Begitu. Cuma dari Pak Imam yang terima. Karena Pak Imam kan memang ya, harusnya kan memang lebih iya, wajib. Kewajiban itu mau ambil itu uang. Apakah tahu sejumlah waktu tadi bilang DP jumlah dalam itu yang untuk Pak Imam, sebagai petugas memandikan jenazah. Kalau yang portoran sampai orangnya orang tahu, sampai yang kedua itu orang nggak tahu. Cuma ada lian, orang cuma tanya 3 kali itu orang tanya ini doi apa? Cuma kan dari rumah sakit. Iya dari rumah sakit. Doi apa? Itu bapak kita masih tahu. Masih kenal. Soalnya sebelum ya jenazah dimandikan ada bawa cerita dan orang. Tahu nama? Kalau nama enggak tahu, soalnya dia pakai baju. Nama siapa? Nama Airul Sadiq. Oke. Sudah. Terima kasih. Ya. Apa? Nah, Neymar. Karena orang di mau, pengalaman beberapa kali jenazah di sini. Pasien biar sakit lagi, orang bilang gitu. Jadi orang di mau, orang kalau orangnya nambah gitu, tapi orang tua nggak mau selamat. Jadi dengan cara begitu ya, mana orang masuk di dalam situ di kamar mayat tadi. Orang ada 3 orang dalam situ, nggak ada. Kalau misalkan orang mau bersikeras mau tahu itu jenazah, orang berdiri di situ, orang nggak ada, orang selari. Natako, orang so tahu permainan ini semua. So doi orang lumayan ada permainan semua.
indikasi permainan itu indikasi di lapangan Yang orang merasakan diberikan begitu soalnya dari data dari pertama surat pernyataan atau surat semua itu mama punya orang berubah-ubah. Orang mau foto orang nanya kasih, orang mau foto hasil apa dia nanya kasih, cuma hasilnya begini masuk. Orang soal lihat tim mata kapal sakit orang lihat masuk ada tulisan tanda tangan Lela nama orang tua. Berubah itu. Iya, itu yang itu masih 3 hari. Oh, data dari 3 hari sebelum berubah total. Tapi sudah tanda tangan atas nama Iya. Nanti dia pertama punya pernyataan dengan tanda kalau ada tulisan ulang tulisan lain kan DP baik karena pernah lihat ada tulisan lain bahwa nah sebelum jenazah dimandikan ada kertas cuma orang bilang kertas serah terima dari ruangan oke tempat jenazah kamar mayat cuma itu makanya ada tapi ada yang tanda tangan makanya ada yang dia baca dulu baik-baik doanya ada surat terima suratnya dari rumah sakit bilang tidak surat cuma itu surat yang menyatakan orang positif ada. tidak ada kalau negatif ada Yang negatif ada. itu tanggal berapa? Sama, iya. Tanggal berapa itu? Berapa hari dirawat di rumah sakit? 5 hari. 27. Tanggal 27. Oh, 4 hari tadi. Makanya sebelum dari ruangan ICU, isolasi ICU itu orang tanya, ini pasien di dalam ini apa? Kalau pasien COVID, cuma orang bilang, oh enggak bu, ya kita yang mau, enggak bu. Rumah sakit gila kalau orang mau kasih gabung pasien COVID, dengan pasiennya enggak COVID. Cuma orang bilang, oh ya bismillah silakan, sama-sama, kalau keluarga oke, ini sepakat. Yang penting orang tua jauh dari penyakit itu karena COVID memang. Cuma orang bilang keterangan pelindung, yang apa namanya? Hanya ini setelah meninggal mau dikuburkan protap dari pihak rumah sakit tadi. Iya, sudah bilang cuma boleh jenazah bawa pulang kuburkan di apa di kampung dan nggak boleh kuburkan di sana. Cuma yang Tapi ini penanganan protap. iya yang orang yang mau positif. Apanya tadi ada 4 kali di kuburan? Iya. Itu kenapa? Masyarakat tidak terima di situ. Karena selalu timbul apa? Cerita-cerita di Daluga itu. Iya. bukan Daluga di Kombos Puskesmas Kombos Pekasana Sadiki Kombos Timur kanyak salah situ tapi bukan Daluga. Sudah. Ini kebetulan Pak, ini juga tadi ada kebetulan ini yang boleh juga kasih informasi. Ketika katanya ada ini yang nanti mau jelaskan, ketika katanya konsekuensi hukum karena bawa satu contoh kasus ternyata itu bukan negatif, konsekuensinya apa? Ini dari keluarga juga. Jadi pas ada pihak kepolisian dia bilang kalau memang ternyata bukan itu nanti di proses hukum. Itu dokter menyatakan, orang tanggung jawab Pak. Ini Pak, coba. Baru tadi ada contoh apa itu, katanya tadi informasi juga kita dengar di luar, itu sebenarnya dari sana. Ketika gali, orang nggak ada apa. Tapi ketika ada petugas dengan pakaian apa, iya, hanya di situ yang orang. Iya, di sana itu terjadi. Iya, kita dengar informasi yang begitu. Coba Fandi, bagaimana tadi cerita tuh? Tadi di rumah sakit dari rumah sakit polisi bilang tunggu ada dokter yang mau keluar mau jelaskan. Ada oke, kalau begitu keluar jelaskan ke saya. Katanya
setelah backing hasil pemeriksaan, gejala penyakit dari almarhum ini mengarah ke COVID. Mengarah ke COVID. Kemudian saya bilang begini, Dok, ini sudah ada pengalaman di kelurahan kami dinyatakan COVID, padahal setelah dikuburkan negatif. Nah, yang ingin saya pertanyakan, konsekuensi apa bagi dokter yang mengatakan ini mengarah ke COVID, setelah penguburan ini negatif? Konsekuensinya apa untuk para dokter? Jangan hanya mendesak masyarakat. Ada salah satu polisi yang muslim pakai kopi haji bilang proses secara hukum. Dia menolak, kemudian dia masuk ke dalam. Saya jadi bingung, yang tidak ada penjelasan. Dokter yang menjelaskan tadi, kita pertanyakan konsekuensi apa yang akan dijerat oleh para dokter yang mengatakan ini efeknya COVID. Karena ini sudah ada kejadian di kelurahan kami, dinyatakan COVID padahal negatif. Nah, yang ingin saya tanyakan konsekuensinya untuk para dokter yang mengatakan ini. Salah satu polisi bilang proses secara hukum, dia lari ke dalam. Tidak ada memberikan penjelasan, dia masuk ke dalam. Masyarakat langsung baura. Pak, Nama saya semua pakai pam panjang atau Panjang-panjang. Ispandi Lahai. Nama panjang. Aduh. warga Dapat cukup Ispandi Al-Katiri Musa Lahai Esa. Ya, nah langsung kain mas klarifikasi tadi. Siapa sih? Ada dia tadi di rumah sakit. Ada? Aduh. Ya tadi klarifikasi dari keluarga korban. Oh iya. Dokter itu tidak bertanggung jawab. Dia bodoh. Sampai dia pertahankan dia. Nah justru itu kita panggil karena jelas. Karena Ya, diberitakan oleh Bapak. Kacau. Halo, bagaimana tadi? Ada Kacau. mau ambil Hand sanitizer please. Kacau. Ih, apa dong di atas orangnya. Ini juga anak kesiaran mas. Kong itu bayar lolos. iyo. Tung lolos polisi. Anak ini boleh mau berkata apa-apa. 6 trek ke polisi. Jadi dengar Jo yang ada disampaikan tadi oleh pihak keluarga. Pas sampai memang tuh orang dilempar-lempar batu. Polisi amankan masyarakat dari pompa bensin di Belong Marsdang panjang sampai kubur. Nggak bayangkan dia panjang. Dia panjang lagi itu. Tunggu, Kita mau tanya-tanya. Isya. Habis sholat isya langsung ku anak langsung ke atas. Berjalan nih dari belakang. ramai sekali. Masya Allah kala-kala orang Motor atau orang banyak? motor baru pas parkir tolong mas orang berjalan panjang begitu sampai di PKPP di bawah. Soalnya sudah tambah di orang-orang dari itu begitu. Mata tempel.
Ya, dia suasana di kampung. Nah, cuma aku dapat situ. Ini apa Riki anak di rumah sakit. Di mana? Cuma di kantor. Kampung apa ini? Hari apa? Oh, sama Biara. Ini Di rumah. ini termasuk kampung apa ini? Ini Ternate baru. Ini Ternate baru ini. ya, ini dia termasuk dari kampung Ketang Baru. Dan lu kok galak sekali. Kalau kan di kombos pegal sekali itu. Maksudnya kompos masih rame dah. Iya. Dan juga Pertama tong sampai itu pas baru mau masuk dah. Pas mayat baru mau masuk itu. Ibu batu. tong mayat kaman. Dong tetap bawa. Baru polisi datang, polisi dusun itu orang paling berbatu. Daripada mau lebih kacau, jadi polisi turun tangan. Pas polisi dusun ke atas, langsung yang di muka itu langsung fokus mau cari itu kubur dan surga. Ternyata satu. Oh Itu yang pakai iyo pisah. yang dong dagale iyo terale di Dong dagale itu pakai APD, jadi di sana cuma salah. Ya, Pakai APD lengkap. setelah dia tadi bincang-bincang Yang bikin dorang dan selamat malam. rumah sakit tembak kali sore-sore.